Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga rekan-rekan semuanya masih diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita dapat bertemu kembali pada mata kuliah Eng Indo Translation ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang abduction, induction, dan deduction. Itu bentuk dari istilah logika atau logic ya dalam bahasa Inggris. Baik, mari kita lihat topik kita tentang abduction, induction, dan deduction ya. Oke. Jadi 3 poin tadi itu sebenarnya berlatar belakang dari logic ya. Jadi logic itu atau logika dalam bahasa Inggris itu artinya memiliki suatu peran yang penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan serta suatu bentuk kajian. Jadi logika itu sendiri memang dia berperan khusus untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, tetapi logika itu sendiri juga bagian dari bidang ilmu ya. Memang ada juga kajian yang membahas tentang logika itu sendiri. Sebagai suatu hal yang ilmiah ya, it is the basis that determine the thought to be straight, precise, and healthy. Jadi merupakan suatu hal yang penting kalau kita menggunakan logika berpikir kita, bahwasanya logika berpikir kita itu haruslah lurus, straight ya, harus lurus, precise itu tepat dia, dan healthy itu sehat. Jadi 3 poin ini penting dalam menggunakan pola pikir atau berpikir kita menggunakan logika. Berpikir logika ini, dengan menggunakan logika ini tidak bisa kita lari kemana-mana ya, walaupun ada orang mengatakan logika itu bebas, tapi sebenarnya logika itu dia harus lurus ya, sesuai dengan apa yang akan dia tujunya, dan juga harus tepat dia. Nah, tahu mana yang baik dan mana yang buruk gitu ya. Nah, because the logical function investigate, formulate, and apply the laws that adhere to. Jadi fungsi logika itu nanti dia akan menginvestigasi, memformulasikan, dan menerapkan undang-undang. Jadi yang pertama tuh investigasi, dia melakukan observasi terlebih dahulu, melihat ya apa yang sedang terjadi, yang sudah terjadi. Formulate, dia mulai menyusun bentuk aturan-aturan gitu ya. Dan baru nanti dia akan apply, menerapkan suatu bentuk undang-undang ya, atau aturan yang sesuai dengan bidangnya atau secara ilmiah ya, kira seperti itu. Jadi itulah fungsi dari logika sendiri ya. Jadi mulai dia mengobservasi, mulai membuat aturan-aturan gitu ya, dan setelah itu nanti dia menerapkan sendiri aturan-aturan yang telah dia buat itu sendiri. Logic is science that provide principle that must be followed in order to be able to think valid according to the applicable rule. Logika itu sendiri juga merupakan suatu bidang yang menyediakan atau menggunakan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir dengan valid. Nah, jadi logika sendiri dari kajian bidang keilmuan dia juga memiliki prinsip-prinsip ya, aturan-aturan, sehingga dia dapat membahas yang mananya valid. Jadi berpikirnya itu valid, sah ya. Nah, tidak bisa sembarang pikir saja ya. Berdasarkan dengan aturan-aturan yang dapat diaplikasikan. Jadi berpikir itu dengan valid sesuai dengan aturan-aturan yang dapat diterapkan. Jadi scientific reasoning requires an integrated proof and truth. Jadi kalau kita melihat pada poin ini, scientific reasoning requires, jadi keilmiahan ya. Nah, alasan keilmiahan merupakan hal yang paling penting untuk mendapatkan suatu bukti dan kebenaran yang saling keterkaitan. Artinya logika ini seharusnya dia dapat dibuktikan melalui bukti-buktinya, proof,
dan juga truth, kebenarannya. Nah, gitu ya. Itu nanti pola pikir dari logik itu sendiri. Kalau kita membahas tentang yang namanya deduction, jadi dia logika terbagi atas 3 tadi, itulah bagian-bagiannya. Yang pertama itu deduction, ada induction, ada abduction. Mari kita lihat satu-satu ya. Okay. Deduction means drawing conclusion from general condition or specific finding from general ones. Jadi deduction ini suatu proses di mana kita mengambil kesimpulan atau menarik kesimpulan dari kondisi umum atau temuan khusus dari yang umum-umumnya. Nah, jadi dia bergeraknya dari yang umum dulu ya. Yang umum dulu, nanti baru dia sampai ke yang paling kecil. Gitu ya. Thus, the method of deduction or deductive reasoning, deductive logic, top down. Jadi sifatnya itu dari atas ke bawah gitu ya. Dari atas ke bawah. Top down. This is the process reasoning from one or more general statement to reach certain logical conclusion. Jadi prosesnya itu dari satu atau beberapa statement-statement umum untuk mendapatkan kesimpulan yang masuk akal ya. Jadi ada juga kesimpulan tuh yang kadang-kadang tidak masuk akal dia. Jadi kalau di sini harus jelas dia aturan mana di atasnya, dan memang harus jelas dia nanti dalam proses pengambilan keputusan. Deduction method will prove new truth from existing previously known truth. Artinya apa? Deduksi ini dia membutuhkan kebenaran yang baru dari data yang lama atau sebelumnya, dan juga previous known, sama dengan kebenaran-kebenaran. Jadi dia menggabungkan antara kebenaran baru dengan kebenaran yang lama. Nanti dicocokkan dia. Jadi gitu ya, deduction ini dia membahas tentang dari yang umum ke yang khusus, seperti itu. Kalau kita melihat lagi tentang inductive thinking method, itu di mana way of thinking is done by drawing general conclusion. Jadi dengan sistem induktif ini beda lagi. Pada sistem induktif ini menarik suatu kesimpulan umum dari berbagai macam kasus. Jadi dikumpulkannya kasus-kasus yang banyak dulu, baru bisa nanti diambil kesimpulan. Dapat diambil satu tindakan. Karena apa? Karena data-datanya itu yang masih belum jelas, karena seperti itu ya, kurang tepat. Jadi harus tahu kita bagaimana dia data-data kasusnya itu dulu, baru kita bisa menarik sebuah kesimpulan, gitu ya. For this reason, inductive reasoning begins by putting forth statement that have specific limited scope. Jadi induktif ini dimulai dengan hal-hal yang khusus. Hal-hal yang khusus ya, dan batasan scope yang limited, tidak batas ya, tidak ada batas. In compiling an argument that ends with general statement. Jadi untuk mengumpulkan beberapa kalimat dan nanti di ujungnya lah yang disebut dengan general statement. Next, abduction is the other process consists of finding and formulating hypothesis. Jadi kalau kita lihat abduksi ini adalah proses di mana atau yang terdiri dari finding and formulating hypothesis. Jadi dia lebih kepada proses ya, lebih kepada proses bagaimana menemukan dan memperlambat kasus formulating hypothesis. Dia memperlambat atau mengatur atau menetapkan hipotesis yang terjadi dalam pikiran yang bersifat alamiah and revolve ya, dan berputar around hypothesis, dari sekitar hipotesis dan proses inference ya, keterkaitan seperti itu ya. Jadi pada poin ini rasanya cukup jelas kita untuk melihat apa itu
Deduction yaitu mengambil keputusan dari menengah ke atas. Kalau dia inductive thinking, dia mampu untuk menarik kesimpulan dari berbagai macam kasus. Itulah dia. Sementara abduction itu proses konsis yang terdiri dari finding, jadi ada luaran atau temuan dan membentuk aturan setelah itu, dan kemudian nanti baru menghasilkan suatu keilmiahan ya. Dan revolve berputar hipotesisnya dan prosesnya interference. Oke. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya nih contoh yang agak lumayan jelas. Jadi kalau tadi agak teori dia, ini lebih jelasnya ya. Mari kita lihat. Jadi kalau deduction ini, kalau kita punya sebuah kalimat ya, jadi dia sifatnya main premis seperti itu ya. Kalau sudah ada seperti ini bentuknya, all swans are white. Daisy is a swan. Therefore, Daisy is white. Nah, kira-kira logikanya seperti itu ya. Logikanya seperti itu. Jadi dalam terjemahan bisa juga kita menerapkan teori-teori seperti ini. Oke, jadi dia semua angsa itu putih. Daisy adalah seorang swan. Dan oleh karena itu Daisy pastilah dia berwarna putih ya. Oke, kalau induksi dia lebih seperti ini cara pikirnya. Jadi Daisy is one and white. Jadi dia tanya dulu satu, Daisy itu pasti dia ada mabuk atau swan and white ya. Jadi dia berbentuk angsa ya, dan white putih ya. Setelah itu Danny is a swan and white. Jadi Danny itu dia adalah seekor angsa dan putih. Dante is swan and white. Jadi Dante itu sendiri adalah swan, artinya angsa dan berwarna kulit putih ya. Mari kita lihat. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwasanya semua swan berwarna putih. Itu ya. Pertanyaannya, apakah memang betul warna putih semua? Nanti kita buktikan di lapangan ya. Oke. Cara penyusunannya, logikanya udah jelas ya. Nah, jadi logikanya seperti itu. Abduction. Kalau di abduction, jadi yang diambil itu dulu paling kecilnya. Nah, itu ya. Daisy S1. Oke, setelah itu kita lihat all swan, Daisy is white. Therefore, abduction. Nah, di abduction itu prosesnya jadi dari bawah juga ya. Dari bawah dia. Oke, kita masuk kepada ini topik kita yang terakhir untuk hari ini, tentang deduktif juga ya. Deduktif, induktif. Jadi mari kita bahas sedikit. Jadi kalau kita melihat deduktif itu sendiri, jadi deduktif itu dia dari aturan-aturan umum kepada kesimpulan-kesimpulan yang spesifik, gitu ya. Dimana nanti akan ada rule-nya, aturannya mana. Setelah aturan nanti dia akan masuk kepada kasus, dan setelah itu dia baru membuat kesimpulan. Jadi itu aturannya kalau kajian tentang deduktif ya. Ada aturan, ada masalah, dan juga ada kesimpulan. Kalau udah induktif, mari kita lihat induktif. Kalau induktif seperti apa caranya? Jadi ada kasus, dia ambil kesimpulan, baru dia rule, aturannya yang keluarkan. Kalau dia abduktif, ada aturan, ada kesimpulan yang tidak diambil, dan setelah itu adalah kasus. Nah, gitu ya.
Yang manakah cara yang paling bisa kita terapkan dalam proses penerjemahannya? Semuanya bisa. Mana yang dulu, mana yang lama itu terserah saja. Juga terkait nanti kepada konteks dari kejadiannya seperti itu. Tapi yang jelas dari kajian deduktif, induktif, dan adaptif ini mereka semua memiliki aturan-aturan, cuman posisinya yang agak berbeda. Jadi tidak ada yang tidak punya aturan, tidak ada yang dipisahkan dari aturan. Semua itu ada aturan, cuman perbedaan teori lah yang membuat aturan itu berbeda-beda di tiap negara. Ataupun ada kesempatan ya. Oke, kira-kira itulah topik kita untuk hari ini. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.